Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah Yesus melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang mengalami sakit. Sekarang saya mengajak kita melihat diri kita sendiri. Kalau saudara-saudari ditanya, saudara-saudari sekarang sehat atau sakit? Iya, jawabannya. Sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Sehat? Ya, kita melihat sekarang, kita menentukan bersama. Apakah kita ini sehat atau sakit? Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh dan jiwa. Itu dua. Kalau manusia itu tubuh dan jiwa, itu filsafat itu. Kalau kita bicara tentang tubuh, maka kita harus selalu berusaha supaya tubuh kita itu senantiasa sehat. Betul ya? Betul ya? Siapa yang pengen tubuhnya sakit? Gak ada, saya yakin. Saya pun sama, saya pun juga pengen tubuh saya juga sehat.
Karena itu apa yang dilakukan? Makanannya harus sehat, harus berkualitas baik. Kalau bisa jangan merokok, kalau bisa, itu katanya dokter. Supaya apa? Supaya sehat. Kita juga harus istirahat yang cukup. Kalau kita sering bergadang, suatu waktu tubuhnya bisa sakit. Kita juga harus olahraga, ya dong. Kalau sekarang nggak boleh mager gitu ya, nggak boleh malas gerak, harus olahraga. Kolesterol, asam urat, gula darah harus dijaga, betul ya? Siapa sini pengen kaya kolesterol? Pengen kolesterolnya selalu tinggi? Nggak ada. Kalau kita punya kaya lemak, pengen lemaknya dikurangi kalau bisa, ya betul ya? Asam urat juga kalau terlalu tinggi harus diturunkan, gula darah termasuk. Makanan dan minuman harus sehat. Lalu kalau tubuhnya sakit kemana larinya? Ke Romo? Apakah larinya ke Romo, datangnya ke Romo? Kalau tubuhnya sakit misalnya, kemana? Ke rumah sakit, datang ke dokter. Supaya apa? Supaya diberi tindakan medis, supaya penyakitnya disembuhkan. Itu kalau kita bicara tentang tubuh. Sekarang kita bicara tentang jiwa. Manusia juga punya jiwa, betul ya? Punya jiwa semua di sini toh. Sini siapa nggak punya jiwa? Yang jiwanya hilang kemana? Kalau bicara tentang jiwa ada dua hal. Tadi tubuh, ini jiwa. Jiwa ini dibagi dua lagi. Yang pertama, jiwa itu terdiri dari psikis dan roh. Nah ini bedanya. Kadang-kadang kita bingung membedakan, ini yang sakit psikis saya atau roh saya yang sakit ya. Karena jiwa itu ada dua, psikis dan roh. Kalau kita bicara tentang psikis, maka kalau psikisnya sakit, bermasalah, larinya kemana? Larinya ke psikolog atau psikiater. Kalau psikisnya sakit, ada yang namanya psikolog yang belajar psikologi. Jadi psikolog. Kalau psikiater apa? Psikiater dokter yang khusus belajar spesialis kedokteran kesehatan jiwa, SPKJ ya, benar ya, SPKJ kesehatan jiwa ya, betul ya. Kalau psikisnya sakit ke sana, jangan ke Romo. Karena itu supaya psikis kita sehat, maka hidup kita juga harus seimbang. Kalau hidupnya tidak seimbang, maka terjadi apa? Bisa mengalami gangguan kejiwaan. Jiwanya bisa sakit. Itu bisa terjadi kalau kita terlalu stres, terlalu banyak yang dipikirkan. Karena itulah ketika kita lelah dalam bekerja, kita butuh istirahat, butuh rekreasi, butuh healing, butuh jalan-jalan, butuh mancing kalau hobinya mancing, melakukan hobinya kalau senangnya sepeda, bersepeda. Supaya apa? Supaya psikisnya tadi yang mungkin sedang stres, sedang banyak problem, banyak pikiran, supaya bisa pulih kembali psikisnya. Butuh tertawa, karena itu kadang-kadang kita lihat film-film drama-drama komedi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa tertawa. Kalau psikisnya terluka atau sakit, tandanya apa? Tandanya gampang, kita lihat saja. Kalau kita sedang sedih, itu psikisnya yang sebenarnya sakit. Sedih, terpuruk, kehilangan, itu psikisnya sebenarnya. Ketika kita sakit hati, terluka oleh omongan orang, itu psikisnya yang terluka. Ketika kita marah, mungkin punya dendam. Nah itu sebenarnya menunjukkan kalau psikisnya itu sedang sakit. Karena itu kemudian bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Apa misalnya? Anxiety, depresi, NPD mungkin, PTSD, post trauma, stress disease atau apa ya, saya lupa katanya. Bipolar bisa terjadi. Karena itu karena gangguan kejiwaan. Karena psikisnya sakit, dan ini ranahnya harus ke psikolog. Gak cukup kalau hanya ke Romo. Kalau saya datang ada orang tua, nyata ini butuh, ini yang sakit ini psikisnya, ini butuh ke dokter. Saya akan sarankan harus ke dokter.
harus periksa ke psikiater, bahkan mungkin kalau perlu obat harus ke psikiater. Kenapa? Yang sakit itu psikisnya. Ini ranahnya mereka, psikolog. Kalau tadi tubuh itu ranahnya dokter. Kalau kita merasa jenuh, capek, pengen emosi, pengen marah, itu ranah jiwa yang psikis. Kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh kita, biologis kita. Sekarang kita bicara tentang bagian jiwa yang kedua, yakni apa tadi? Apa? Roh sekarang. Nah, ini ranahnya romo baruan. Di dalam bagian kedua roh inilah, di sini kita bicara tentang iman sebenarnya. Dalam bagian roh inilah roh Allah hadir di dalam diri kita. Roh yang sakit wujudnya apa? Tandanya apa? Roh yang sakit, rohnya sakit sekarang. Kalau rohnya sakit, tandanya apa? Kita hidup dalam dosa, itu tandanya. Kalau itu rohnya sakit sebenarnya. Kalau selama ini kita terikat dengan dosa, kita nyaman untuk berdosa, itu sebenarnya tanda rohnya sakit. Roh yang sakit yang lain wujudnya apa? Konkretnya berupa luka batin, itu juga termasuk. Luka batin bukan hanya psikis, tapi juga mempengaruhi roh. Karena itu akan membuat kita kemudian semakin terus terikat dalam dosa, karena punya luka batin. Tanda lain kalau rohnya itu sedang sakit apa? Imannya mati. Kalau imannya mati itu juga tanda sebenarnya, rohnya itu juga sakit. Gak ada semangat untuk berdoa, malas berdoa, itu termasuk. Kalau kita punya tanda-tanda itu, kok aku malas berdoa ya, itu pasti ada sesuatu. Coba direnungkan hidupnya. Pas itu rohnya sedang sakit, malas berdoa, mengalami kekeringan rohani. Kadang-kadang bisa terjadi karena itu, karena rohnya itu sedang sakit. Nah, kalau sakit perginya kemana? Datang pada Tuhan. Tuhan hadir juga dalam diri imam. Dokternya adalah siapa? Tuhan sendiri sebenarnya. Saya sebagai imam adalah hanya sarana. Sarana bagi Tuhan untuk bisa menyapa, menyembuhkan umat yang sedang mengalami sakit rohnya. Obatnya apa? Obatnya adalah sakramen-sakramen gereja. Ini obatnya sebenarnya. Karena itu kadang-kadang kita membutuhkan apa? Kita butuh ekaristi, karena kita menerima Tuhan sendiri. Kalau lama nggak terima ekaristi, pasti imannya akan mati, pelan tapi pasti akan mati imannya. Kadang-kadang kalau berdosa, kadang-kadang butuh sakramen tobat. Karena itu sakramen tobat juga dikatakan sebagai sakramen obat, medisin. Karena apa? Karena memberikan penyembuhan pada rohnya yang sakit. Termasuk juga sakramen pengurapan orang sakit, itu juga sama. Itu adalah obat yang Tuhan sediakan, yang berikan kepada umat yang mengalami sakit dalam roh. Kadang-kadang ketiganya berhubungan. Kadang-kadang tubuh bisa sakit karena psikisnya sakit. Psikis bisa sakit karena rohnya sakit. Akan terus berhubungan. Coba direnungkan. Kalau kita mengalami sakit apapun dalam diri kita, maka bisa jadi itu ada hubungannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup ini milik Allah sebenarnya. Hidup kita ini milik Allah semuanya. Suatu waktu juga akan kembali kepada Allah, sang pemilik kehidupan kita. Karena itulah, selama kita masih dipercaya oleh Tuhan, diberi hidup oleh Tuhan, kita harus berusaha untuk membuat tubuh dan jiwa kita sehat. Karena itu kita perlu jaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan dan syukur kita kepada Allah yang memberikan hidup pada kita. Kalau kadang-kadang kalau saya merenungkan, kalau kita membiarkan tubuh kita sakit, mungkin dengan tindakan-tindakan yang bisa merusak kesehatan, apapun itu, mungkin makannya berlebihan, bisa jadi itu begadang, mungkin alkohol, mungkin obat-obatan, atau mungkin kadang-kadang merokok bisa jadi. Mungkin bisa jadi kadang-kadang kita itu bukan, coba direnungkan, apakah kita tuh menghina Allah ya dengan melakukan itu ya? Tuhan sudah memberi hidup pada kita, tapi kita menyanyiakan. Kadang-kadang saya merenungkan itu.
Kadang-kadang kita tuh kalau diberi sakit protes sama Tuhan, tapi yang menyebabkan sakit ya kita sendiri, tapi marahnya kok Tuhan. Itu kadang-kadang gitu toh. Coba dilihat, makanannya berlebihan lalu sakit, lalu yang dimarahi Tuhan. Loh Tuhan, aku loh kok sakit, aku sudah rajin berdoa kok malah sakit. Gak dilihat, ternyata yang bikin sakit ya kita sendiri, kebut-kebutan, kecelakaan, lalu nyalakan Tuhan. Mungkin merokok lalu sakit paru-paru, nyalakan Tuhan lagi. Loh kadang-kadang kan gitu toh. Kadang-kadang kita tuh nakalan, kadang-kadang yang salah kita, yang disalahkan Tuhan. Karena itulah kita harus bersyukur dengan menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup kita milik Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau di masa lalu kita membuat banyak kesalahan sehingga membuat kita sakit, baik tubuh maupun jiwa, mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertobatlah. Bertobatlah, lakukanlah yang terbaik supaya tubuh dan jiwa kita sehat. Supaya apa? Supaya dengan tubuh ini kita bisa senantiasa memuliakan Allah. Supaya dengan tubuh kita dan hidup kita, kita bisa menjadi berkat untuk sesama selama kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Karena itu mari kita syukuri anugerah yang Tuhan berikan, jaga kesehatan kita. Mari kita sekarang